Fala yajuzu lil muslim an yatafarraqu fi dinihim. Enggak boleh kaum muslimin itu bercerai-berai pada agama mereka. Bal yajibu an yakunu ummatan wahidatan ala tauhid. Namun hendaknya mereka menjadi umat yang satu di atas tauhid. Enggak boleh bercerai-berai, enggak boleh berbeda. Karena Allah mengatakan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sungguhnya umat kalian ini umat yang satu. Umat yang satu. Umat yang tidak boleh ada perpecahan. Dan aku Rabb kalian, kata Allah. Fa'budun, sembahlah aku. Nah, sehingga tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin siapa yang harus mereka ibadahi, mereka taati. Ya, tidak ada perselisihan dalam tauhidnya, dalam akidahnya. Oleh karena la yajuzu li ummati Muhammad an tatafarraqu fi aqidatiha. Oleh karenanya umat Muhammad tidak boleh berbeda, berselisih dalam akidahnya, enggak boleh. Nah, wa fi ibadatiha, tidak boleh berselisih dalam ibadahnya juga. Wa fi ahkami diniha, tidak boleh juga berselisih dalam hukumnya. Hukum-hukum syariat. Yang ini mengatakan halal, yang ini mengatakan haram, bi ghairi dalil, tanpa ada dalil. Tanpa ada bukti. La yajuzu hadza, enggak boleh. Maka di sini ayat ini mengisyaratkan seluruh kaum muslimin harus bersatu pada akidah mereka, ibadah mereka, dan hukum-hukum syariat. Tidak boleh mereka berselisih pada akidah mereka, ibadah mereka, dan hukum-hukum syariat mereka. Enggak boleh berselisih. Tapi harus bersatu pada tiga-tiganya. Bagaimana solusinya? Kembali kepada ayat yang pertama tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada Al-Quran dan Sunnah, jangan berselisih. Menginginkan persatuan, tidak berbeda di dalam akidah, tidak berbeda di dalam ibadah, tidak berbeda di dalam masalah hukum, kembali kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah. Dan tinggalkan oleh kalian pendapat-pendapat manusia yang tidak berdiri di atas dalil. Jauhilah oleh kalian prasangka manusia, akal-akal manusia, ra'yu manusia yang tidak berdiri di atas dalil, karena itu akan menyeret kalian kepada perpecahan dan perselisihan dan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, maka dia akan melihat akidah yang satu, yaitu akidah yang dibawa oleh Nabi SAW, turun kepada para sahabatnya, turun kepada para tabi'in, turun kepada tabi'ut tabi'in, dan generasi para khalaf sampai para ulama hari ini. Turun dengan sanad-sanad, jalur yang lurus, jalur yang tepat. Nah, terwarisi akidah yang benar itu. Sesuai dengan sanadnya, sesuai dengan jalurnya, sampai kepada kita hari ini. Nah, begitu juga tidak boleh berselisih dalam ibadahnya. Dan solusinya dia mengikuti Al-Quran wa Sunnah. Yang diajarkan oleh Nabi SAW turun kepada para sahabat, turun kepada tabi'in, dan seterusnya sampai kepada kita hari ini. Ketika ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan sanad yang ada, dengan jalur yang ada, dengan dalil-dalil yang ada sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tata caranya, tempatnya, bilangannya, jumlahnya, semuanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka engkau tidak akan lihat perselisihan. Kalaupun engkau melihat perbedaan, itu perbedaan yang masih bisa dikompromikan karena banyaknya dalil. Terkadang Nabi mengamalkan dengan cara ini, terkadang Nabi SAW mengajarkan dengan cara ini. Hanya dari sisi kaifiyat saja.
Ya. Dan dua-duanya ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu perselisihan yang ya masih bisa dikompromikan, tidak bermasalah dan tidak jauh dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja yang dipermasalahkan ketika ada tata cara, ada praktek yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dipraktekkan dan dijalankan hari ini menunjukkan bahwa orang tersebut telah meninggalkan petunjuk Nabi SAW karena dia tidak menjalankannya sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika seseorang berdiri di atas akidah yang benar, ibadah yang benar, hukum-hukum yang benar, mengikuti jalur Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, kemanapun dia berjalan, kemanapun dia singgah, kemanapun dia pergi, maka dia akan melihat kesamaan. Maka dia akan melihat kesamaan kemanapun dia pergi, kemanapun dia berjalan, kemanapun dia safar, dia akan melihat persamaan, kemiripan, kesatuan, dan jauh dari perbedaan. Tapi ketika kaum muslimin tidak mengembalikan semua urusan akidah, ibadah, dan hukum kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, tidak berpegang teguh kepada sumber itu, nggak usah jauh-jauh. Baru keluar di masjidnya saja, di halaman tempat tinggalnya saja, di daerahnya sendiri, dia sudah lihat perbedaan yang banyak. Nggak perlu jauh-jauh melakukan perjalanan ke negeri orang, ke kota orang. Maka di tempatnya sendiri sudah banyak perselisihan. Kenapa? Karena manusia sudah banyak meninggalkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau semuanya merujuk kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, maka engkau akan lihat keseragaman, kesamaan dan kekompakan, kesatuan, baik dalam akidah, ibadah maupun hukum. Nggak ada yang mengatakan ini halal, yang ini haram tanpa dalil. Tapi semuanya mengatakan halal sesuai dengan dalil, haram sesuai dengan dalil. La syak anna al-ikhtilaf min tabi'atil bashar. Kata Syekh Shalih Fauzan, tidak diragukan bahwasanya perselisihan itu tabiat manusia, kata beliau. Yang namanya berselisih itu tabiat manusia. Sebagaimana manusia punya pola pandang sendiri, mereka melihat dari sudut sendiri, penilaian sendiri, sehingga yang namanya perselisihan itu tabiat manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang hal ini dalam surah Hud ayat 118 sampai 119, kata Allah, wala yazaluna mukhtalifin. Dan manusia akan memang terus berselisih, kata Allah. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak berselisih. Nah, terkadang perselisihan itu muncul dari jalur kita sendiri, dari barisan kita sendiri. Nah, dari kesatuan kita sendiri ada perselisihan. Terkadang perselisihan itu bukan permasalahan dalil. Terkadang perselisihan itu terjadi, perbedaan itu bukan karena permasalahan-permasalahan agama. Terkadang masalah-masalah dunia, urusan-urusan pribadi, urusan-urusan bisnis, urusan-urusan keduniaan. Yang tadinya pas, jadi nggak pas, terbawa-bawa kepada urusan-urusan agama. Lari kepada urusan ta'awun, lari sudah tidak ada lagi kekompakan, tidak ada lagi kebersamaan. Nah, jadi banyak sudut-sudut, alasan-alasan, sisi-sisi, sebab-sebab yang membuat seorang itu berselisih. Namun perselisihan yang kita bahas ini adalah perselisihan dalam agama, dalam akidah, di dalam ibadah, dan pada hukum-hukum agama.
Lakin al-ikhtilaf yuhsam birruju' ila al-kitab wa sunnah. Hanya saja perselisihan yang ada itu sangat dianjurkan, diharapkan untuk dikembalikan kepada Al-Quran wa sunnah. Ini solusi. Fa idza ikhtalaftu ana wa anta fa innahu yajibu alaina an narji ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Apabila saya dan antum berselisih, maka wajib bagi kita berdua, bagi kita semuanya, untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu solusi. Ya. Bukan saya mempertahankan pendapat saya dan antum mempertahankan pendapat antum. Tapi mari kita duduk, kita bahas, kita kembali sama-sama kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu menjadi solusi. Kalau semua orang bersikeras berdiri di atas pendapat mereka masing-masing, si A sesuai dengan pendapatnya, si B bersikeras di atas pendapatnya, ya, sampai semua orang, sampai Z, ya, dari A sampai Z bersikeras berdiri di atas pendapat mereka masing-masing, maka tidak ada titik temunya, maka akan terus berselisih sampai hari kiamat. Maka solusinya, ya, alaina an narji ila kitabillah wa sunnati rasulih. Mari kita kompromikan, mari kita duduk, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Di situ akan jumpa titik temunya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hal ini dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kata Allah, bila kalian berselisih, bila kalian bertikai, berbeda pendapat dalam sebuah urusan, farudduhu ilallah, maka kembalikan kepada Allah, itu kembalikan kepada Al-Quran, war Rasul, dan kembalikan kepada Rasul apa yang kalian perselisihkan, yaitu kembalikan kepada hadisnya. In kuntum tu'minuna billah, itu pun kalau kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Artinya kalau kalian beriman kepada Allah, takut kepada Allah, orang-orang mukmin beriman kepada Allah dan hari akhir, takut kepada Allah dan takut kepada hari akhir, maka jangan kalian mengedepankan ego kalian. Jangan kalian keras kepala. Jangan kalian bandel di atas pendapat kalian yang batil. Tapi kembalilah kepada Al-Quran dan kembalilah kepada Rasul kalau kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma ma yuqal, adapun yang dikatakan oleh manusia, ya, dengan ucapan kullun yabqa ala madhhabih, biarlah setiap orang masing-masing itu kembali ke madhabnya, ya. Biarlah mereka berjalan sesuai dengan madhabnya masing-masing. Wa kullun yabqa ala aqidatih, biarlah mereka kembali masing-masing ke akidahnya. Biarlah manusia dengan kepercayaan mereka masing-masing, jangan kita urus. Jangan kita seru mereka untuk ikut ini, untuk ikut. Biar masing-masing bebas. Wan nasu ahrarun fi araihim, biar manusia itu merdeka terhadap pandangan-pandangan mereka, pendapat-pendapat mereka, biar saja. Wa yutalibuna bihurriyatil aqidah, mereka meminta kebebasan di dalam berakidah, biar saja, terserah mereka. Wa hurriyatul kalimah, kebebasan di dalam berucap, kebebasan di dalam berbicara, biar masing-masing punya hak asasi manusia. Jangan diatur-atur, jangan disuruh kemari, dipaksa kemari, diajak kemari, kuasa. Biarkan mereka di atas madhab masing-masing, di atas akidah masing-masing, keyakinan masing-masing. Hadza huwal batil, ini seruan yang batil. Ya. Ini ucapan yang batil. Ya. Alladzina Allah anhu, ya Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Kenapa? Allah suruh untuk bersatu, jangan bercerai-berai. Kenapa kita sekarang malah membiarkan orang biarlah bercerai-berai? Suka hati mereka, sesuai dengan mazhab mereka, sesuai suka hati, ya, pandangan mereka, pendapat mereka. Mereka punya guru masing-masing, mereka punya pemahaman masing-masing, mereka punya latar belakang yang berbeda-beda dengan kita, terserah mereka. Tidak demikian. Karena ini menyelisihi
Apa yang Allah perintahkan di ayat yang kita baca tadi yang pertama, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah, jangan bercerai-berai. Artinya kita disuruh manusia, kita disuruh untuk mengumpulkan manusia di satu titik. Mengajak manusia di satu titik. Mengajak manusia di satu jalan. Bukan membiarkan mereka di banyak jalan, yang di setiap jalan itu ada para syaitan yang mengajak mereka ke jalan-jalan kesesatan. Karena ya, jalan yang benar, ya, tariqul haq wahid. Jalan yang benar itu hanya satu dan tidak berbilang. Ya. Dikarenakan jalan yang benar itu hanya satu, maka kita diperintahkan untuk mencari jalan yang satu itu. Jalan yang sesat, jalan yang salah, jalan yang keliru sudah terlalu banyak. Dan kita diperintahkan untuk mencari satu jalan tersebut. Dengan belajar, dengan melihatnya, dengan berteman, dengan orang-orang yang berilmu. Dan kalau kita sudah dapat satu jalan yang selamat itu, satu jalan yang benar itu, dalami. Ikuti jalan tersebut. Sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil nama kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menaikkan ruh kita ke atas langit. Nah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Fayajibu an najtami' fi 'ardin ikhtilafina 'ala kitabillah hatta fi masail al-fiqh. Wajib kita itu bersatu di dalam perselisihan yang nampak, yang terlihat, ya, memang ada perselisihan, tapi kita tetap berusaha untuk bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, walaupun dalam masalah-masalah fikih. Perselisihan di dalam masalah fikih nggak bisa dibendung, dan kita sepakat itu. Sebagaimana orang-orang terdahulu juga telah berselisih. Hanya saja dari sekian perbedaan, pasti ada satu yang paling mencocoki kebenaran. Maka kita disuruh mencari satu yang mencocoki kebenaran itu. Walaupun masing-masing mereka punya dalil, masing-masingnya punya argumen, punya pijakan. Dalam masalah fikih ini sekian permasalahan perselisihan. Tapi kita tetap juga dihimbau untuk bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Mana yang paling mencocoki Al-Quran dan Sunnah? Nah, idza ikhtalafna fi syai'in nu'riduhu 'ala al-adillah. Sehingga kalau kita berselisih pada sebuah perkara, kembalikan kepada dalil. Faman syahida lahu ad-dalil sirna ma'ah. Siapa yang dia disaksikan oleh dalil, artinya jalan dia itu sesuai dengan dalil, sirna ma'ah. Kita bersamanya. Wa man akhta'a ad-dalil, siapa yang menyalahi dalil, siapa yang berseberangan dengan dalil amalannya, fa innana la na'khudh bil khata'. Maaf, kita tidak berjalan di atas kesalahan. Siapapun dia. Kalau dia menyelisihi dalil, siapapun dia, sebanyak apapun pengikutnya, setinggi apapun kedudukannya di sisi manusia, kalau dia menyelisihi dalil, mohon maaf, kami nggak bisa ikut. Siapapun dia. Walaupun dia orang yang ditokohkan, orang yang dibesarkan oleh manusia, tapi ada sisi-sisi yang dia menyelisihi dalil, kita tidak mengikutinya. Ya. Tapi ada sebagian orang, dia orang yang berilmu, dia tidak terkenal seperti orang yang pertama, tidak ditokohkan seperti orang yang pertama, tapi dia berjalan bersama dalil, sesuai dengan dalil, sirna ma'ah. Kita pun bersamanya. Dan kebersamaan kita dengan dia tentunya ya, kita ini bersama Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dia berjalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini diantara konsep, begitu juga prinsip kita di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kita mau ikut siapa saja, selama dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah ala fahmis salaf. Kuncinya itu saja. Sebagaimana seseorang itu
dia dianjurkan untuk memiliki banyak guru, belajar di mana-mana, selama dia mengikuti yang dia pelajari adalah Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Nah, Inna Allah Jalla wa Ala lam yatrukna nakhtalif wa natafarraq biduni an yad'a lana mizanan yubayyin as-sahih min al-khata'. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita begitu saja, ya, sehingga kita berselisih, bercerai-berai, enggak. Allah ciptakan kita, ya, di dunia ini, melahirkan kita dunia ini besar, diberikan akal. Allah tidak berikan kita tidak biarkan kita begitu saja. Hidup sesuka hati, beramal sesuka hati, berbuat sesuka hati, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala letakkan untuk kita mizan, sebuah timbangan, sebuah neraca. Yang timbangan itu untuk menimbang yubayyin as-sahih min al-khata'. Timbangan itu untuk menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Yeah. Apa timbangannya? Al-Quran wa Sunnah. Semua permasalahan ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Diukur dengan Al-Quran dan Sunnah. Dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalilnya tadi, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran. War Rasul, kepada As-Sunnah. Kepada As-Sunnah. Dan Nabi SAW telah mengatakan, inni tarikun fikum, in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di, kitab Allah wa sunnati. Sungguh, aku telah tinggalkan kepada kalian, ya, Al-Quran dan Sunnah. Jika kalian berpegang teguh kepada dua hal tersebut, lan tadillu ba'di, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Tidak akan tersesat. Itu jaminan dari Nabi SAW. Nabi SAW menjamin, ya, siapa saja yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaf, di atas pemahaman sahabat-sahabatku, dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Jalannya akan lempang terus. Jalannya akan lurus di atas kebenaran selama dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Namun siapa yang tidak mengikuti itu, dia tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dia akan menyeleweng, dia akan menyimpang, dan di akhirat dia mendapatkan siksa, hukuman yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasul." Siapa yang mendurhakai Rasul, siapa yang menentang Rasul dan tidak mengikuti Rasul, itu termasuk menentang. Tidak mengikuti jalan Rasul termasuk mendurhakai Rasul. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, setelah jelas baginya Al-Quran, setelah jelas baginya hadis, setelah jelas baginya sunnah, kebenaran telah terang. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, tapi dia tetap mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin di situ? Kita, Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim? Tidak. Kaum mukminin yang dimaksud adalah sahabat. Karena ayat ini turun di masa sahabat. Siapa kaum mukminin di masa ayat ini turun? Sahabat. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mereka masih mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, yaitu selain jalannya sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan mereka berpaling, kami biarkan mereka sesat, dan di akhirat wa nuslihi jahannam, kami lemparkan mereka ke dalam jahannam, wa sa'at masira, tempat kembali yang paling buruk, neraka jahannam. Dan itu akibat dari menentang Rasul, tidak mengikuti manhaj salaf, tidak mengikuti manhajnya, metodenya para sahabat di dalam beragama, endingnya neraka jahannam.
Jadi mengikuti jalannya salaf itu bukan pilihan alternatif, tapi memang sebuah kewajiban, keharusan, karena nggak ada yang selamat kecuali bagi mereka yang mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Makanya Allah mengatakan siapa yang tidak mengikuti jalan para sahabat, masih mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalan mereka, kami akan biarkan mereka tersesat. Dan di akhirat kami akan lemparkan mereka ke dalam jahanam. Dan jahanam itu tempat kembali yang amat buruk. Jadi itu ancaman yang luar biasa kepada orang-orang yang menyelisihi jalan Nabi dan para sahabatnya. Siapa yang menentang Nabi dan para sahabatnya, hukumannya di akhirat neraka jahanam, dan di dunia dia terombang-ambing dengan syubhat dan kesesatan. Dan susah bagi mereka untuk bertaubat. Kenapa? Kesesatan yang mereka pegang sudah mereka yakini sebagai kebenaran. Makanya susah bagi ahlul bidah untuk bertaubat, itu susah. Nah, bahkan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan pelaku atau pecandu khamar, pelaku-pelaku maksiat selain ahlul bidah, lebih mudah mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ahlul bidah. Kenapa? Karena pecandu khamar, pezina, dia yakini zina itu haram. Dia yakini khamar itu haram. Hanya saja dia terjatuh karena mengikuti hawa nafsu. Nah, lebih mudah baginya bertaubat karena keyakinannya terhadap maksiat tersebut adalah haram. Berbeda dengan ahlul bidah. Sulit baginya untuk bertaubat. Kenapa? Karena yang dia yakini itulah yang benar. Kebid'ahan itu sudah diyakini sebuah kebenaran. Bagaimana dia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang sudah dianggap sebagai jalan kebenaran? Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan, inginkah aku beritahukan kepada engkau orang yang paling merugi? Orang yang paling merugi, kata Allah Subhanahu wa taala, alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, di mana mereka telah tersesat dalam upaya dan usahanya dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabun, tapi mereka menyangka yuhsinuna sun'a, mereka berbuat sebaik-baiknya. Padahal apa yang mereka buat adalah salah, sesat, batil, tapi mereka menyangka mereka telah berbuat yang paling baik. Mereka berbuat yang paling afdal. Nah, di antara mufassir menjelaskan ayat ini, di antara mereka adalah ahlul bidah. Orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Mereka telah tersesat, tapi mereka menyangka inilah amalan terbaik. Padahal sesat. Makanya susah bagi mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling merugi. Dia tidak mendapatkan kenikmatan, tidak mendapatkan keuntungan di dunia maupun di akhirat. Ayolah ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis tadi dalam kitab, sungguhnya aku meninggalkan kepada kalian Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kalian berpegang teguh kepada hal itu, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ini jaminan dari Nabi. Faka'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam mawjudun bainana biwujudi sunnah mudawwanah wa musahhahah wa mudahhah. Wa hadza min fadlillahi azza wa jalla ala hadhihi al-ummah. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kita. Loh, kok bisa? Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kita? Iya. Dengan adanya as-sunnah. Dengan adanya hadis.
dengan kita membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, Ibnu Majah, Daruqutni, Musnad Imam Ahmad, dan sekian kitab-kitab hadis. Seakan-akan Nabi SAW ada dalam kehidupan kita dengan adanya sunnah tersebut. Keterangan kehidupan Nabi SAW, keterangan tentang agama ada di situ semua. Nah, dan ini termasuk fadlullah, karunia Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Al-Quran terjaga sampai sekarang, sunnah juga terjaga sampai sekarang. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita. Tergerak enggak hati ini untuk membuka, untuk membaca, mempelajari, setelah tahu dia berjalan di atasnya. Ada orang ya, membuka enggak mau, apalagi membacanya, apalagi mempelajarinya. Ada orang membukanya, membacanya, tapi salah paham. Tidak mempelajarinya dengan benar. Tidak mendatangi orang yang tepat untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Menanyakan kepada mereka, mempelajarinya secara tadarruj, secara bertahap, ayat demi ayat, hadis demi hadis, sehingga dia tidak salah paham. Nah, dan manusia dalam hal ini pun beragam macam. Ya. Ada yang memang tidak mau menyentuhnya sama sekali. Ya, ada yang hanya sekedar sentuh, sekedar baca, selesai. Ada yang dia baca, pelajari, tapi salah. Ya. Ada yang pelajari, benar dia pelajari, tapi dia tidak amalkan. Nah, ada yang nggak mau tahu. Ya. Demikian keadaan manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang banyak kepada umat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala lam yatrukha fi matahah. Bal tarakaha wa indaha ma yadulluha 'ala Allah azza wa jal wa yadulluha 'ala shawab. Allah tidak meninggalkan manusia begitu saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, titipkan kepada manusia sesuatu yang menunjukkan mereka kepada kebenaran. Allah utus Rasul, Allah turunkan wahyu keterangan, yaitu Al-Quran, dan Nabi SAW menjelaskan, manusia mendengar, dan kita mendapatkan semua keterangan itu hari ini dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Tinggal kita yang menggalinya, mempelajarinya, menjalankannya. Ammal ladzi la yuridul haqq. Adapun orang-orang yang memang dasarnya tidak menginginkan kebenaran, wa yuridu anna kulla wahid yabqa ala madhhabihi wa ala nihlatihi. Dan mereka ingin agar setiap orang itu berada di atas madhabnya masing-masing dan di atas kepercayaannya masing-masing. Wa yaqul, dan mereka mengatakan, najtami' fi ma ittafaqna alaihi wa yu'adzir ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi. Dan mereka membesar-besarkan sebuah kaidah, itu kaidah para hizbiyah, para hizbiyun. Mereka mengatakan najtami', mari kita bersatu, mari kita berkumpul, mari kita kompak dalam hal-hal yang kita sepakati. Dan mari kita saling memberi uzur satu sama lain dalam hal-hal yang kita perselisihkan. Kata Syekh, ini kalam batil. La syak, tidak diragukan lagi, ini kalam yang batil. Mari kita bersatu dalam hal-hal yang kita sepakati, dalam hal-hal yang kita perselisihkan. Maka kita saling memberi uzur. Atau kita saling memberi uzur, saling memberi dispensasi, keringinan, harap maklumlah dalam hal-hal yang kita perselisihkan. Artinya biarkan berselisih. Jadi bersatu dalam hal-hal yang kita sepakati. Sehingga kalau sepakatnya bersatu nih, ramai orang bersatu membicarakan sebuah kaifiat ibadah, dan mereka sepakat, walaupun bid'ah, sepakat, nggak apa-apa, penting sepakat. Sepakat membawa berkat. Walaupun syirik, walaupun salah, yang penting sepakat, bersatu. Dan saling memberi uzur dalam hal-hal yang kita perselisihkan. Kasih uzur terus.
harap maklum terus dalam hal-hal yang diperselisihkan. Ini nggak selesai-selesai. Dan ini kaidah yang batil. Kaidah yang diagungkan oleh Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna dan lain semacamnya. Orang-orang yang seperti mereka. Ya. Bersatu dalam hal-hal yang kita sepakati dan saling memberi uzur di antara kita dalam hal-hal yang kita perselisihkan. Ini kalam batil. Jadi kaidah yang benar apa? Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Bukan di atas hal-hal yang kita sepakati. Berarti kalau bersatu di atas hal-hal yang kita sepakati, yang menjadi timbangan akal. Yang menjadi neracanya adalah akal. Dan kita telah katakan tadi, timbangan di dalam agama bukan akal, tapi Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kaidah yang benar, kita bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Bukan di atas hal-hal yang kita sepakati. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillah. Athi'u Allah wa athi'ur Rasul. Nah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Sesuai dengan dalil-dalil. Adapun kaidah ini menyelisih dalil. Dalil yang pertama menyelisih wa'tasimu bihablillah. Allah suruh berpegang kepada Al-Quran, bukan berpegang kepada ra'yu dan kesepakatan manusia. Dan saling memberi uzur dalam hal-hal yang kita sepakati, ini juga salah. Yang benar apa? Kalau kita berselisih bukan kasih uzur. Kalau kita berselisih bukan saling memaklumi. Tapi kalau kita berselisih kembali lagi kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Nah, itu kaidah yang benar sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab. Dan itu kaidah yang benar. Bersatu di atas Al-Quran wa Sunnah. Dan kalau kita berselisih, kembali lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, dan kaidah ini diagung-agungkan. Ini kaidah pemersatu umat, judulnya hari ini. Bersatu dalam hal-hal yang kita sepakati, dan kita saling memberi uzur dalam hal-hal yang kita perselisihkan. Ini kaidah sebagai kaidah pemersatu umat di era kita hari ini. Diagung-agungkan kaidah ini. Di khutbah-khutbah Jumat. Dan di tempat saya ini sering orang menggunakan kaidah ini. Pernah di satu masjid karena sudah mengagungkan, kemudian membawa terus kaidah ini setiap Jumatnya. Artinya mereka berkeinginan untuk menyatukan manusia seluruhnya, dari setiap elemen, dari setiap lapisan, dari setiap pemahaman harus bersatu. Ini persatuan yang dipaksakan dengan kaidah ini. Alhamdulillah di satu kesempatan saya mendapatkan satu jadwal di masjid yang sama. Kemudian ana bahas kaidah ini dan kita patahkan kaidah ini. Alhamdulillah. Setelah itu nama kita tidak ada lagi di daftar para khatib. Tidak dicantumkan lagi. Padahal masih ada beberapa kali lagi naik. Setelah itu langsung dihapus. Tidak lagi dicantumkan nama. Alhamdulillah. Nah, ketika semua kalangan bisa bebas menyampaikan sesuai dengan pemahaman mereka, dan mereka alhamdulillah tidak tidak mendapatkan sebagaimana apa yang kita dapatkan. Kenapa kita harus takut? Ternyata ketika kita pun maju membahas kebatilan kaidah ini, itu konsekuensinya, itu efeknya. Tapi memang harus kita sampaikan, sebagaimana orang bebas menyampaikan di khutbah-khutbah Jumatnya, para khatib bebas di semua kalangan bisa masuk ke masjid tersebut menyampaikan apa yang mereka yakini. Ataupun hanya saja penyampaiannya kalah dengan kita dari sisi, karena tidak semua orang bisa memahami kaidah ini, dan pahamnya manusia secara umum seperti ini. Bersatu dalam hal-hal yang kita sepakati dan memberi uzur dalam hal-hal yang kita perselisihkan. Hadza la syak annahu kalam batil. Kata Syekh Shalih Fauzan, tidak diragukan ini kalam yang
batil. Ayo ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah ini halaman 23 enggak ada. Hilang koya. Ada yang punya kitab? PDF boleh. Afwan. Lupa ana. Biasanya bawa 2 kitab. Ini ada syarahnya? Seluruh sama ya. Baik. Hadza la syak annahu kalam batil. Tidak diragukan lagi ini adalah ucapan yang batil. Fal wajib, kata Syekh Shalih Fauzan, yang wajibnya itu bagaimana? Seharusnya itu bagaimana? Kalau kaidah ini salah, bersatu, mari kita bersatu dalam hal yang kita sepakati dan saling memberi udzur dalam hal yang kita perselisihkan. Kalau kaidah ini dianggap salah, lantas yang benar itu gimana? Kata Syekh, an najtami'a ala kitabillah wa sunnati rasulih. Nah, kaidah yang benar itu kita bersatu di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya. Wa makhtalafna fi, kalau kita berselisih terhadap Al-Qur'an dan sunnah tersebut, narudduhu ila kitabillah wa sunnati rasulih. Kembali lagi kita kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? La yu'adzir ba'duna ba'dan wa nabqa 'ala al-ikhtilaf. Enggak boleh kita itu terus memberikan uzur ya, satu sama lain di antara kita. Wa nabqa 'ala al-ikhtilaf, dan kita tetap di atas perselisihan. Bal narudduhu ila kitabillah wa sunnati rasulih, tapi kita harus kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah ya, agar perselisihan itu hilang. Wa ma wafaqal haq akhadnah bihi. Kalau menyepakati kebenaran, ya, kita ambil kebenaran tersebut. Wa ma wafaqal khata' narji' anhu. Dan kalau tidak sesuai dengan kebenaran, ya, maka kita kembali darinya. Hadza huwal wajib alaina. Ini yang wajib atas kita. Ya. Fala tabqal ummah mukhtalifah. Jangan sampai umat ini tetap terus di atas perselisihan. Ya. Wa rubbama yadhkuru alladhi yad'una ila al-baqa' 'ala al-ikhtilaf hadits al-ikhtilafu ummati rahmah. Bahkan orang-orang yang menyeru agar tetap di atas perselisihan, enggak apa-apa berselisih. Enggak apa-apa kita berbeda, tetap saja seperti ini, ya. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena sebuah hadis yang mereka dapatkan. Apa hadisnya? Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku rahmat. Apa kata Syekh Shalih Fauzan? Wa hadzal hadits yurwa walakinnahu laysa sahihan. Hadis ini memang teriwayatkan. Ya, memang ada tapi tidak sahih. Bahkan Syekh Nasiruddin Albani mengatakan la asla lahu, tidak ada asal muasalnya hadis ini. Nabi SAW tidak pernah mengatakan demikian. Perselisihan rahmat. Bahkan Syekh Shalih Fauzan menerangkan al-ikhtilafu laisa rahmah. Perselisihan itu bukan rahmat. Al-ikhtilafu azab. Bahkan perselisihan itu azab, petaka. Nah, kenapa Allah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Karena kata Allah dalam surah Ali Imran tadi, jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang dulunya telah bercerai-berai dan berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka dalil, setelah datang kepada mereka penjelasan.
Sekiranya perselisihan itu rahmat, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengatakan demikian. Allah mengatakan jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang telah berselisih, yang telah bercerai-berai. Kalau perselisihan itu baik, pasti Allah akan mengatakan jadilah kalian seperti orang-orang yang telah berselisih dulu. Karena perselisihan itu rahmat. Tapi perselisihan itu Allah larang. Ya, bukan Allah suruh. Dan tidak mungkin sesuatu yang Allah larang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat. Ini kan bertentangan berarti. Ya. Dan Al-Quran dengan hadis sampai hari kiamat tidak akan pernah bertentangan. Kalau kita melihat ada redaksi yang kayaknya bertentangan, kita saja belum paham. Ada sudut-sudut yang kita tidak pahami, ada alasan-alasan yang tidak kita ketahui. Ada pemahaman dari kita yang belum sampai. Karena Al-Quran dan hadis itu sebagai penjelas satu sama lain. Terkadang Al-Quran dijelaskan oleh hadis. Terkadang Al-hadis disokong oleh Al-Quran. Saling menguatkan satu sama lain. Dan tidak pernah bertabrakan antara Al-Quran dengan hadis. Kalau kita menjumpai ada hadis dan Al-Quran, kayaknya redaksinya bertabrakan. Kita yang belum paham. Atau kita yang salah paham. Nah, karena Allah mengatakan demikian. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih. Sehingga tidak mungkin perselisihan itu rahmat. Maka yang benar, perselisihan itu adalah azab petaka. Fal ikhtilafu yushattitul qulub wa yufarriqul ummah. Benar saja di mana perselisihan itu, perbedaan itu yushattitul qulub, akan mencerai-beraikan hati. Wa yufarriqul ummah, dan akan mencerai-beraikan umat. Betul enggak? Kita kalau sudah clash dengan teman, udah berbeda, masih bisa ngopi bareng? Nggak bisa. Karena udah selisih. Apakah itu dikatakan rahmat? Itu sesuatu yang dilarang. Makanya Syekh mengatakan orang yang sudah berselisih akan bercerai-berai hatinya, akan terpecah. Wala yumkin linnas idza saru mukhtalifin an yatanasaru. Dan enggak mungkin manusia kalau sudah berselisih mereka mau saling tolong-menolong. Wa yata'awanu abadan. Dan tidak akan mungkin mereka mau ta'awun selama-lamanya kalau sudah berselisih. Enggak usah jauh-jauh. Di barisan kita saja kalau sudah terjadi perselisihan, mungkin permasalahan-masalah yang kecil, berselisih, nggak mau lagi ta'awun, nggak mau lagi saling menolong. Kalau dihimbau untuk hadir, dihimbau untuk datang, dihimbau untuk ada rapat, ada ijtima, nggak mau lagi. Untuk ta'awun nggak mau. Kenapa? Sudah ada perselisihan, sudah ada perbedaan. Apakah ini rahmat? Ini azab, ini petaka namanya, ini musibah, bukan rahmat. Makanya al-ikhtilafu ummati rahmat itu bukan hadis. Tidak datang dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah yang difahami oleh sebagian orang, perselisihan itu rahmat. Biar saja berselisih, masing-masing berada di atas madhabnya, di atas pendapatnya, di atas ra'yunya. Ini tidak benar. Karena orang yang kalau sudah berselisih tidak akan mungkin lagi bisa berta'awun, tidak akan bisa lagi saling tolong-menolong. Bal yakunu bainahum adawah wa asabiyah li firaqihim wa ahzabihim. Bahkan kalau sudah berselisih akan terjadi di antara mereka adawah, permusuhan, saling benci. Ya, asabiyah. Ya. 6. Ta'assub terhadap firqah dan kelompok mereka masing-masing, wa ahzabihim, dan partai-partainya. Itu dikarenakan berselisih. Wala yata'awanu abad. Dan nggak mungkin bisa ta'awun lagi seperti dulu. Nggak bisa lagi berta'awun seperti di awal-awal. Kenapa? Di tengah perjalanan sudah berselisih. Akan bercerai-berai, pisah. Ya, sehingga ada grup sendiri. Yang ini pisah, ada grup sendiri. Ya, ada kelompok sendiri. Ada geng sendiri. Kenapa? Terjadi perselisihan. Nah, innama yata'awanuna idza ijtama'u wa'tasamu bihablillahi jami'an.
Karena ta'awun hanya bisa terwujud apabila mereka bersatu dan berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa alladhi awsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apa wasiat Nabi? Nabi SAW mewasiatkan kepada kita umatnya, innallaha yardha lakum salasan. Allah ridha ya, kepada kalian dengan 3 perkara. Allah ridha kepada kalian dengan 3 perkara. Yang pertama, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kau sembah Allah, jangan buat syirik. Allah akan ridha kepadamu. Ini yang pertama. Sembah Allah, jangan buat syirik. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada agama Allah, jangan bercerai-berai. Allah akan ridha kepada kalian. Ini yang kedua. Berpegang teguh pada Al-Quran wa Sunnah, jangan bercerai-berai, Allah ridha. Kemudian yang ketiga, wa antunasahu man wallahu Allahu amrakum. Hendaknya kalian saling menasihati kepada orang-orang yang mengurusi urusan, itu penguasa. Hendaklah kalian menasihati penguasa kalian dengan cara yang hak tentunya. Maka Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kalian. Hadhihi thalath yardaha Allahu lana. 3 perkara ini yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Sembah Allah, jangan buat syirik. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, taati penguasa. Nah, ayo ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita tegaskan kembali bahwasanya perselisihan bukan rahmat. Ya. Orang kalau sudah berselisih tidak akan bisa lagi tolong menolong. Tidak akan bisa lagi bersama, sudah berselisih. Ya. Sudah berselisih. Makanya Nabi SAW menyebutkan umat ini berpecah belah menjadi berapa? 73. Ya. Apakah 73 ini mereka bisa duduk bersama, berjalan bersama, ta'awun? Nggak bisa. Ya. Berselisih semuanya. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Al-jamaah. Al-jamaah. Ya. Dalam riwayat lain, ma ana alaihi al-yawm ashabi. Kecuali satu. Siapa yang mengikuti aku pada hari ini dan para sahabatku. Nah, ya tugas kita apa? Bagaimana kita bisa menjadi bagian dari jamaah itu. Ya. Bagian dari satu golongan itu, Taifah al-Mansurah. Ya. Itu yang harus kita usahakan. Jadi bukan mengusahakan mempersatukan 72 yang bercerai-berai. Ya. Hari ini itu yang diusahakan oleh banyak orang, oleh banyak dai. Ya. Umat ini terpecah belah menjadi 73. Satu yang selamat. Sehingga mereka merasa di bagian yang selamat tersebut, maka usaha berikutnya mempersatukan 72 yang berselisih. Sampai hari kiamat pun nggak akan bisa. Bisa-bisa kita yang tadi sudah selamat jadi ikut berselisih seperti mereka. Tapi Nabi SAW mengabarkan bercerai-berainya umat ini menjadi 73 golongan. Nabi SAW sampaikan agar kita mencari satu yang selamat, menjadi dari satu yang selamat dan berjalan di atas yang selamat itu sampai mati. Bukan mengisyaratkan, ya, bukan sebagai isyarat agar kita mempersatukan 72 yang bercerai-berai itu. Mempersatukan umat dengan membuat kaidah-kaidah, slogan-slogan dan seterusnya. Bukan itu. Tapi kita berusaha untuk istiqamah di atas jalan yang benar. Dan di antara sebab ya, manusia ini bercerai-berai, di antara sebabnya ya, adalah tarkul ilm, meninggalkan ilmu. Sehingga kebalikannya, sebab persatuan adalah belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama dengan sumber yang benar kepada orang yang benar, sehingga kemanapun kita melihat
akan melihat kesamaan. Kenapa? Yang dipelajari Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Belajarnya kepada orang yang berjalan di atas Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Sumbernya sama, orang yang diminta ilmunya ya bersumber dengan rujukan yang sama, maka hasilnya akan sama. Nah, tapi ketika dia sumbernya sama, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, tapi belajar kepada orang yang tidak memahami Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, hasilnya berbeda. Walaupun sama-sama mempelajari Al-Quran wa sunnah, tapi tidak mengacu dengan pemahaman salafus saleh, maka tidak akan mati. Coba dihidupkan lagi. Afwan, merepotkan. Baik. Nah, jadi tiga tadi itu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Nah, kemudian wasyahid minha qawluhu wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang menjadi inti, berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah, jangan kalian bercerai-berai. Wa laysa ma'na hadza annahu la yujad ikhtilaf wa la yujad tafarruq. Jadi makna ayat di atas, berpegang teguhlah kepada agama Allah, jangan kalian bercerai-berai, bukan berarti maknanya itu tidak akan didapati perselisihan dan tidak akan didapati perpecahan, bukan itu maknanya. Ya. Karena tabiat manusia adanya perselisihan. Tapi makna ayat di atas, berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah, maknanya annahu idza hasala ikhtilaf aw tafarruq yuhsam birruju' ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa yantahi an-niza' wa yantahi al-ikhtilaf, hadha huwa al-haq. Tapi makna ayat di atas, hendaknya apabila terjadi perselisihan atau perbedaan, segera merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Agar apa? Wa yantahi an-niza', agar selesai perselisihan, selesai pertikaian, ini yang benar. Yeah. Ini faham dari ayat di atas. Walaysa tahkimul Quran atau tahkimus sunnah muqtasaran ala mas'alatin niza' fil khusumat bainan nas fil amwal. Jadi berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah itu tidak hanya sekedar dalam masalah-masalah hukum, ya, dalam masalah-masalah hukum, tapi lebih daripada itu. Nah, tidak hanya pada hukum-hukum harta, ya, tapi lebih daripada itu semua. Bal huwal hukmu bainahum fi kulli ikhtilaf wa kullu niza'. Dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu dari berbagai macam perselisihan. Apapun yang kita perselisihkan ada solusinya dan jalan Quran di dalam Al-Quran. Wan niza' fil aqidah asyad minan niza' fil amwal. Perselisihan di dalam masalah akidah itu lebih besar perkaranya daripada perselisihan dalam masalah harta. Ya. Dalam perselisihan dalam pembagian warisan, perselisihan dalam permasalahan zakat, ya, kadarnya dan seterusnya, ya. Perselisihan dalam masalah akidah lebih besar, ya, daripada perselisihan dalam permasalahan harta. Wan niza' fi umuril ibadat wa umuril halal wal haram asyad minan niza' fil khusumat fil amwal. Begitu juga perselisihan dalam ibadah, halal haram hukum, ya, juga lebih besar daripada dalam permasalahan harta. Nah, tapi semuanya harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Faqad hasala bainahum ikhtilaf ba'da wafatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu sudah selesai.
Dulu pernah terjadi perselisihan di antara para sahabat. Nah, berarti sahabat juga pernah berselisih dulu. Pernah terjadi perselisihan di antara para sahabat ba'da wafatin Nabi, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka perselisihan? Haula manil ladzi yatawalla al-amr min ba'dih. Siapa yang akan menggantikan sebagai penguasa setelah Nabi SAW wafat? Siapa yang akan jadi pemimpin nih? Para sahabat berselisih. Ada yang menunjuk sahabat ini, ada yang menunjuk sahabat ini. Berselisih. Sampai-sampai Nabi SAW tidak langsung dikebumikan. Tidak langsung dikuburkan hari itu. Disebutkan sampai 2 hari. Nabi SAW tidak dikuburkan. Kenapa? Sampai selesai perselisihan ini. Karena mereka para sahabat faham, kita tidak bisa hidup siang dan malam tanpa seorang pemimpin. Akan kacau. Nah, dan mereka kembali kepada Al-Quran wa Sunnah, melihat lagi terhadap pesan-pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kedekatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, diantaranya adalah Abu Bakar. Melihat ke sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sabda-sabda Nabi SAW yang dipahami oleh para sahabat, sepertinya semua pesan-pesan Nabi ini mengarah kepada Abu Bakar yang akan menjadi penguasa, menjadi pengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga wawallau Abu Bakar Siddiq, sehingga Abu Bakarlah yang menjadi penguasa, wanqadu lahu wa ata'u, sehingga mereka tunduk dan taat kepada Abu Bakar sebagai pemimpin. Wazalal ikhtilaf, dan selesailah perselisihan. Nah, dan perselisihan yang lain yang terjadi di antara mereka, tapi mereka cepat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga perselisihan pun pergi, selesai. Nah, wa innar ruju' ila kitabillah yuzilul ahqad wa yuzilul adghan. Sungguhnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah akan menghilangkan kedengkian, akan menghilangkan permusuhan. Fala ahad ya'tarid ala kitabillah fa innaka 'inda taqulul insan ta'ala ila qaulil imam al-fulan aw al-alim al-fulani la yaqtani'. Dan tidak ada seorang pun apabila ditawarkan, disuruh kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, melainkan dia akan tenang. Ketika seseorang itu diseru, dipanggil, diajak kepada ucapan imam fulan, ucapan alim fulan, la yaqtani', dia tidak akan puas. Tapi kalau disuruh kepada Al-Quran dan Sunnah, manusia akan puas. Nah, dia akan tenang. Bagi mereka yang punya hati-hati yang masih sehat, hati-hati yang masih baik. Tapi kalau hati yang sudah rusak, Al-Quran dan Sunnah tidak menenangkan hatinya. Tapi yang menenangkan hatinya ucapan mbah fulan. Yang menenangkan hatinya adalah wasiat-wasiat si fulan. Nah, dan Allah menegaskan, innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya ucapan kaum mukminin idza du'u ila Allah wa rasulihi, sungguhnya ucapan kaum mukminin atau jawaban sikap orang-orang mukminin apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum, an yaqulu sami'na wa ta'na, mereka menjawab kami dengar dan kami taat. Ini jawaban orang-orang mukmin, jawaban orang-orang beriman apabila diseru kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, ulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang beruntung. Hadza qaulul mu'minin, inilah ucapan orang-orang beriman, inilah jawaban orang-orang beriman. Amal munafiqun, adapun orang-orang munafik, ketika disuruh kepada ayat-ayat, ketika disuruh kepada hadis-hadis, ketika disuruh kepada manhaj yang benar, in kana al-haq lahum, apabila kebenaran itu menguntungkan mereka,
ja'u mud'inin, mereka menerima tawaran kebenaran tersebut kalau menguntungkan mereka. Wa in kana al-haq alaihim, tapi kalau kebenaran itu alaihim, merugikan mereka, tawallau wa a'radu kama dzakarallahu anhum, maka mereka pun berpaling, menjauh sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut tentang mereka. Dan dari kalangan orang-orang yang batil seperti itu, kalau kebenaran itu menguntungkan mereka, menguntungkan dunia mereka, menguntungkan pendapatan mereka, jamaahnya semakin banyak, orang-orang ridha dengan mereka, mereka terima kebenaran itu. Mereka jalankan praktek itu. Tapi ketika kebenaran itu akan menghantam ketenaran mereka, membuat mereka rugi dunianya, dijauhi oleh orang-orang, dimusuhi oleh manusia, ditinggalkan oleh jamaahnya, tawallau, mereka akan berpaling, tidak akan menerima kebenaran itu. Itu terjadi. Ketika kebenaran itu menguntungkan mereka, mereka ambil kebenaran itu, mereka akui itu sebagai kebenaran. Tapi kalau kebenaran itu datang, ternyata kebenaran yang datang itu akan menghantam dunia mereka, akan merugikan mereka, mereka tidak terima. Bahkan mereka akan tuduh sesat orang-orang yang menawarkan kebenaran tersebut. Kenapa? Memutarkan mereka. Ini bahaya ini kalau kita terima. Bahaya ini kalau kita jalankan. Bahaya dari mana? Bahaya dari mana? Al-Quran dan As-Sunnah yang ditawarkan kepada Anda, atau katakan bahaya. Bahaya dari mana? Bahaya terhadap penghasilanmu. Bahaya atas pendapatanmu. Bahaya terhadap duniamu, Tapi bahaya terhadap agama? Bahaya dari mana? Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dibawa adalah pemahaman yang benar dari pemahaman salaf, praktek yang benar. Bahaya dari mana? Kita mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah, mengajak kepada yang hak, dikatakan bahaya. Dikatakan harus waspada, berhati-hati dari si fulan dan seterusnya. Kecuali yang diseru kepada kebatilan, diseru kepada maksiat, diseru kepada amalan-amalan yang memancing murka Allah Subhanahu wa taala, itu baru bahaya. Tapi ketika diajak kepada jalan keselamatan, bahaya dari mana? Dan demikian manusia-manusia yang telah rusak dari kalangan munafiknya, dari kalangan ahlul batilnya dan seterusnya. Fala yas'ul mu'minin an yabqau ala ikhtilafihim fi jami'il ikhtilafat. Dan tidak layak bagi orang-orang mukmin, tidak pantas bagi mereka untuk terus berada di atas perselisihan mereka dari berbagai macam perselisihan. Fil usul wala fil furu'. Perselisihan dalam permasalahan usul atau perselisihan dalam permasalahan cabang. Kulluha tuhsam bil kitabillah wa sunnati rasulih. Semuanya harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa idza lam yatabayyan dalil ma'a ahadil mujtahidain wa sara la murajjih liqawli ahadihim 'ala al-akhar fa fi hadhihi al-hal la yunkar 'ala man akhadha biqawli imam muayyan. Tapi apabila belum dapat titik terang, belum ada kejelasan dalil dari dua orang yang berijtihad, nggak tahu kita ini mau pilih mana, mau pilih yang A atau pilih yang B. Wasara la marajjih liqauli ahadihim 'ala al-akhar. Nggak tahu kita mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat ini dari dua pendapat yang ada. Fa fi hadhil hal, maka dalam keadaan ini la yunkir 'ala man akhadha biqauli imam muayyan. Tidak boleh seseorang itu mengingkari orang-orang yang mengambil satu pendapat dari dua pendapat imam yang ada. Karena kedua-duanya membawa dalil, tapi dia bingung mana yang lebih kuat, mana yang lebih rajih. Min thamma qala al-ulama, terlebih lagi para ulama mengatakan la inkar fi masail ijtihad, tidak boleh mengingkari dalam masalah-masalah ijtihad. Ada ruang ijtihad dan kita tidak boleh menafikan permasalahan ijtihad.
Memang ada ruang khilaf di situ. Maka di situ kita berlapang dada. Tapi masalah-masalah yang sudah jelas, tidak ada ruang khilaf di situ, maka tidak perlu kita membawa masalah-masalah ini kan khilaf. Ya, kalau memang dia masalah-masalah ya, bahkan masalah khilaf tapi titik kebenarannya sudah jelas, nggak boleh seorang bawa-bawakan alasan khilaf. Ya. Antara keduanya sudah jelas mana yang lebih kuat, maka jangan lagi bawa masalah-masalah khilaf. Di antara dua khilaf itu, di antara dua pendapat ada yang lebih kuat. Ya, tentunya kita mengikuti yang lebih kuat. Nah, ay al-masail allati lam yadhhar ad-dalil fiha ma ahad at-tarafain. Masalah-masalah yang belum jelas ya, kebenarannya dari dua orang mujtahid. Nah, maka tidak mengapa kita mengambil satu pendapat dari dua pendapat yang ada dan tidak boleh mengingkari satu sama yang lain. Tapi kalau sudah jelas ini yang lebih kuat, ini yang benar, yang ini salah, maka kita mengingkari yang salah dan mengambil yang benar. Ya. Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku, dan kita dilarang untuk mengikuti orang-orang yang dulunya telah berselisih sehingga mereka pun binasa. Ya. Sehingga mereka pun binasa. Wa dzakara annahu amara al-muslimin bil ijtima' fid din wa nahahum 'an at-tafarruq fi. Di mana beliau juga menyebutkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu pada agamanya dan melarang mereka untuk bercerai-berai. Sebagaimana ayat yang telah kita baca tadi. Allah memerintahkan nabinya, baik dari Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, perintahnya tegakkan agama, jangan bercerai-berai. Maksudnya, la yasiru kullu wahid lahu din. Tidak boleh setiap orang itu berada di agamanya masing-masing. Biar mereka di kepercayaan mereka masing-masing. Li'anna ad-din wahid, karena agama itu hanya satu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa fihi tafarruq. Dan tidak ada perbedaan. 6. Tidak ada perbedaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin." Sungguhnya siapa yang hidup setelah peninggalanku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Solusinya, fa 'alaikum bi sunnati. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Sunnahnya para sahabat. Ya. Nah, itu solusi dari perselisihan yang ada. Perselisihan sangat banyak. Ya, makanya jalan-jalan yang salah, jalan-jalan yang batil itu banyak, dan jalan yang benar itu hanya satu dan tidak berbilang. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum 'an sabilihi." Kata Allah Subhanahu wa taala tentang nabinya, wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Fattabi'uh. Ikuti jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subul. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabilih. Jalan-jalan yang banyak itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar. Nah, lihat Allah mengatakan wa anna hadza sirati. Sirat dalam bentuk mufrad, jalan. Satu jalan cuma. Ikuti jalan yang satu ini. Artinya jalan yang benar itu memang satu, enggak berbilang. Sedangkan jalan yang sesat banyak. Allah mengatakan wala tattabi'us subul. Jangan kalian ikuti jalan-jalan ini yang banyak ini. Ya. Jalan-jalan yang sesat Allah sebutkan dalam bentuk jamak. Ya. Dalam bentuk plural, dalam bentuk yang banyak, jamak, subul. Jalan yang sesat, jalan yang batil itu banyak, jangan kalian ikuti. Ibnu Mas'ud ketika menerangkan ayat ini, Abdullah bin Mas'ud menceritakan
khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis di hadapan kami. Digaris oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu garis lurus. Ya. Dan Nabi mengatakan hadza sabilullah fattabi'u. Ini jalan Allah, ikuti. Cuman satu garis. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian di sebelahnya Nabi SAW buat garis-garis yang banyak dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan. Dan Nabi mengatakan hadhihi subul al-mutafarriqah. Laisa lahu sabil illa wa alaihi syaitan yad'u ilaih. Kemudian Nabi SAW menggaris garis-garis yang banyak kiri dan kanan. Dan Nabi mengatakan tidak ada satupun jalan dari jalan-jalan yang ini yang banyak ini, melainkan di setiap jalan-jalan ini ada syaitan yang menyeru ke jalan tersebut. Menyeru kepada kesesatan. Para ulama menjelaskan di antara syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Syaitan dari kalangan manusia, mereka adalah dari kalangan ahlul batil. Pengikut hawa nafsu. Menyuruh manusia ke jalan ini. Ditarik manusia ke jalan ini. Dan jalan-jalan yang sesat ini, yang banyak ini, akan menyesatkan kalian, menjauhkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang satu yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ jalan yang benar hanya satu. Kita disuruh untuk mencari jalan yang digaris oleh Nabi SAW itu. Dan kita nggak ada urusan dengan jalan-jalan yang banyak ini. Jangan sibukkan dengan jalan-jalan yang banyak ini. Cari jalan yang satu, komitmen di atasnya, bangun prinsip di atasnya, dan istiqamah di atasnya. Dan ini jalan yang lurus. Nah, ikuti jalan tersebut. Ya. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Thumma sara al-amr ila anna al-iftiraq fi usul ad-din wa furu'ihi wal 'ilm wal fiqh fi ad-din. Kemudian perkara ini berubah menjadi anna al-iftiraq, bahwasanya perselisihan di dalam agama atau di dalam landasan agama dan di dalam cabangnya huwal ilmu wal fiqh, itulah ilmu dan fikih di dalam agama. Artinya hari ini telah berbeda keadaannya. Perceraiberaian, kemudian pengkelompokan, perselisihan itu sudah dianggap sebagai kebaikan, sebagai lumrah. Hal yang sudah berjalan, sesuatu yang bagus. Nah, sesuatu yang bagus. Wasara al-amr bil ijtima', dan berubah perkaranya, al-ijtima' la yaquluhu illa zindiq aw majnun. Sedangkan berkumpul bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, seruan berkumpul di atas Al-Quran dan Sunnah, tidak ada yang mengatakannya kecuali zindiq atau majnun atau gila. Ya. Kenapa? Mereka mengatakan nggak mungkin bisa bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya. Orang-orang yang mengajak kepada persatuan Al-Quran dan Sunnah, tidaklah yang menyerunya kecuali zindik atau orang gila. Jadi bagaimana? Biar saja berselisih. Ini rahmat. Ini rahmat, inilah ilmu. Kata mereka. Dari kalangan ahlul batil. 6. Mereka mengatakan inna tafarruq wa i'ta'ul hurriyah lin-nas wa 'adamil hajr 'alaihim hadha huwal fiqh. Sesungguhnya at-tafarruq, perpecahan dan memberi ruang bebas kepada manusia untuk tidak saling menghajar, tidak saling membenci satu sama lain, tidak saling membantah satu sama lain, ini adalah fikih dalam agama. Ini adalah kebaikan. Wa nahnu naqul, sedangkan kita Ahlu sunnah mengatakan al-fiqhu, yang namanya kebaikan, fikih itu al-ijtima' ala kitabillah wa sunnati rasulih. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, itulah fikih. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, itulah jalan yang baik. Itulah solusi. Bukan malah bercerai-berai. Nah, dan tidaklah yang orang-orang yang menyuruh kepada persatuan melainkan zindiq ataupun orang gila.
Ya, terakhir Syekh Shalih Fauzan mengatakan alladzi ya'muru bil ijtima' wa tarkul khilaf yaqul anhu hadza kharij 'ala al-ummah, hadza zindiq. Perhatikan, ini penting. Syekh Shalih Fauzan mengatakan orang-orang yang menyeru untuk bersatu dan orang-orang yang menyeru ya untuk meninggalkan perselisihan yaquluna anhu, akan dituduhkan kepada mereka hadza kharij 'alal ummah, dia ini sudah keluar dari umat, artinya ini orang enggak benar. Hadza zindiq, dia ini zindiq. Li'annahu yalghi aqwalul ulama, karena dia menentang ucapan para ulama. Ulama siapa? Ulamanya mereka. Ya. Fa nahnu la nalghi aqwalul ulama. Kami tidak menentang ucapan para ulama. Innama nu'riduha ala kitabillah. Kami hanya mengajak untuk kembali kepada Al-Quran. Nahnu lam nukallaf bittiba'in nas. Kita tidak dibebani untuk mengikuti manusia. Kita tidak disuruh untuk mengikuti manusia. Innama umirna bittiba'il Qur'an wa sunnah. Kita hanya disuruh untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah. Hadza huwal haq. Inilah yang benar. Ma umirna bittiba'i fulan wala fulan. Kita enggak disuruh untuk ikut si fulan. Untuk ikut si fulan, la. Wallahi, wallah lam yukilna ila ara'ina wa ijtihadatina. Allah tidak membebani kita, tidak menyuruh kita untuk kembali kepada pandangan-pandangan kita dan ijtihad-ijtihad kita. Bal anzala alaina kitabahu wa arsala ilaina rasulahu. Tapi Allah telah mengutus, telah menurunkan untuk kita rasulnya dan telah menurunkan untuk kita kitabnya. Wa idza raja'na ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, kalau kita kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, zala syaqaq. Ya. Akan hilang penentangan. Wa zalal ikhtilaf, akan hilang perselisihan. Wajtama'atil kalimah, dan akan ya kita dapatkan ijtama'atil kalimah, kesatuan ya kaum muslimin. Nah, kesatuan kaum muslimin. Dan benar, kita tidak disuruh untuk mengikuti si fulan, mengikuti si allan. Ya. Hanya saja sebagian kaum muslim mengikuti ulama, yang ulama itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itu tidak masalah, karena sejatinya dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, melalui sebab penjelasan ulama fulan, ustadz fulan, kiai fulan, ada masalah. Ya. Selama dia mengikuti penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah. Sejatinya dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah melalui sebab para ustadz, para ulama, para masyayikh. Ya. Yang kita tidak diperbolehkan mengikuti fatwa, mengikuti nasihat, mengikuti ajaran, yang ajaran itu dibangun dari ra'yu ustadz tersebut, dibangun di atas ra'yu syekh tersebut. Ini tidak boleh diikut. Nah, karena kalau kita mengikuti seseorang karena dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sejatinya kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah melalui dakwah, upaya dakwah, usaha dakwah yang dia jalankan. Nah, dan ini terjadi ketika para da'i mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah, dikatakan kharij 'alal ummah. Dia ini sudah beda dengan orang lain, beda sama kita. Ya. Beda sama guru-guru kita, sudah berbeda dengan kebiasaan kita. Ya. Nah, ini zindiq. Dia ini tidak sama dengan ulama-ulama kita, dengan ustaz-ustaz kita, dengan kiai-kiai kita. Padahal yang diseru ya, kepada Al-Quran wa Sunnah. Kenapa mereka bisa mengatakan demikian? Karena ya, mereka diseru kepada sesuatu yang bisa merugikan mereka, ya, yang bisa mengancam mereka, ya, mengancam kehidupan mereka, keuntungan mereka, dan seterusnya, menyelisihi adat mereka, kebiasaan yang telah berjalan selama ini. Sehingga untuk menepis semua itu, mereka tuduhkan dengan tuduhan-tuduhan yang jelek kepada orang-orang yang menyuruh kepada persatuan umat di atas Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Nah, ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan ya, kajian kita pada siang ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ke
landasan berikutnya, yaitu yang ketiga, ya, di antara persatuan itu adalah bersatu atau mendengar dan taat kepada para penguasa yang sah. Ya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ada pertanyaan, boleh. Kalau tidak, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.